Shalom, selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam. Malam. Shalom, Pada selamat malam. pada kesempatan kali ini kita akan membagikan pengalaman iman yang pernah kita alami sebagai bentuk refleksi atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dengan saya, Christiana Salfriji, dengan NIM 1924 1865. Dengan saya Mipring Simanjuntak dengan NIM 19242010. Dengan saya Otman Sebastian dengan NIM 19242112. Dan saya Mangtasar Tonang dengan 9641883. Pertama-tama mulai dari saya menceritakan pengalaman iman pribadi saya, yaitu ketika saya berada pada masa kebingungan dalam menentukan apakah saya harus melanjutkan kuliah atau tidak. Pada saat itu saya merasa takut dan ragu karena khawatir tidak mampu mengikuti pelajaran serta menghadapi berbagai tantangan dalam dunia perkuliahan. Perasaan tersebut sempat membuat saya bingung dalam mengambil keputusan. Dalam situasi itu, saya memilih untuk berdoa dan menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Saya memohon hikmat, tunjuk, serta kekuatan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Setelah melalui doa dan refleksi, saya merasakan ketenangan dalam hati saya. Mulai menyadari bahwa rasa takut seharusnya tidak menjadi penghalang untuk melangkah maju. Saya percaya bahwa jika Tuhan telah membuka kesempatan bagi saya untuk melanjutkan pendidikan, maka Tuhan juga akan menyertai dan menolong saya dalam setiap prosesnya. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melanjut kuliah, meskipun dalam perjalanan saya tetap menghadapi berbagai kesulitan. Saya belajar untuk terus berusaha, berdoa, dan percaya kepada penyertaan Tuhan. Melalui pengalaman ini, saya belajar bahwa Tuhan memberikan ketenangan, keyakinan dan kekuatan di saat saya merasa bingung. Pengalaman ini membuat iman saya semakin bertumbuh karena saya semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan saya. Demikian pengalaman iman yang saya dapat sampaikan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih. Oke. Boleh, Emi, diceritakan pengalaman iman? Pengalaman iman saya ketika saya duduk di bangku SMA. Aku pernah jatuh sakit di waktu aku masih duduk di bangku SMA. Semasa aku sakit, aku selalu bolak-balik ke rumah sakit hanya untuk cek kesehatan. Rutinitas yang tadinya hanya fokus belajar tergantikan dengan kegiatan yang tak pernah ada di dalam pikiranku. Setengah tahun aku menghabiskan waktu hanya untuk ke rumah sakit, tidak ada lagi rasa semangat di dalam diriku. Pada saat itu aku sempat berkecil hati dan menaruh rasa iri hati terhadap teman-temanku yang bisa mengikuti mata pelajaran setiap harinya, bermain, pulang sekolah, menikmati masa remaja mereka. Dibanding dengan diriku yang terbaring lemah di rumah sakit dengan ciri khas obat-obatan. Aku sempat menyerah sama keadaanku, namun pada suatu hari ada seorang anak kecil yang baru saja masuk ke rumah sakit dan kasurnya bersebelahan dengan kasurku. Setiap pagi hari dia selalu memutar lagu rohani dan setiap malam dia selalu melakukan doa malam. Melihat anak sekecil itu berada di rumah sakit melawan rasa sakitnya, ada rasa iri terhadap anak itu. Aku sempat bertanya kepada Tuhan, kenapa anak seusia dia harus berada di tempat ini? Seharusnya dia masih bermain dengan anak seusianya, bukan malah di sini. Setiap anak kecil itu bernyanyi dan berdoa, tanpa sadar aku memulai mengikutinya. Dari cara dia bernyanyi, cara dia tersenyum, di pagi hari membuatku semakin sadar, masa rasa semangatku kalah dari anak kecil? Satu hal baru yang aku temukan dari anak kecil tersebut adalah ternyata kekuatan yang paling ampuh adalah kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita dan di dalam jiwa kita. Ini pengalaman dari aku. Oke, Otnil boleh diceritakan pengalaman imannya? Oke, sebagai orang Kristen, ketekunan dan iman saya harus ditingkatkan. Ini butuh waktu. Kalau iman saya semakin kuat, saya lebih sanggup bertekun. Kalau saya bertekun menghadapi hal kecil, menguji iman saya sewaktu menjadi orang Kristen, saya akan lebih kuat dan bisa menghadapi cobaan yang lebih besar yang akan datang.
Dari sekarang, saya harus bertekad untuk berdiri teguh dalam iman. Jangan menunggu sampai cobaan yang besar akan datang. Nah, Rasul Petrus pernah menunjukkan bahwa kita perlu memiliki ketekunan dan sifat bagus. Dia menulis bahwa selain memiliki iman, berusaha sekuat tenaga untuk memiliki kebaikan, selain kebaikan, pengetahuan, selain pengetahuan, pengendalian diri, selain pengendalian diri dan selain pengendalian diri, ketekunan, selain ketekunan, pengabdian kepada Allah. Selain pengabdian kepada Allah, kasih sayang persaudaraan. Selain kasih sayang persaudaraan adalah kasih. Dalam suratnya, Yakobus juga menunjukkan pentingnya bertekun dan beriman. Dia menulis, saudara-saudaraku, bersukacitalah saat menghadapi berbagai cobaan. Seperti yang kalian tahu, mutu iman kalian sudah teruji, kalian akan memiliki ketekunan. Biarkan ketekunan mencapai tujuannya, hingga kalian menjadi sempurna dan lengkap dalam segala hal, tidak kekurangan apapun. Nah, sekarang pun Yehua menyediakan semua yang saya butuhkan agar kuat selama masa yang penuh cobaan. Dia ingin agar saya bertekun, dan dia memberikan saya firman-Nya agar saya punya pengetahuan yang tepat kehendaknya. Iman saya pun akan semakin kuat. Saya juga bisa bergaul dengan rekan seiman yang melayani Allah. Saya juga bisa menjalin hubungan yang akrab dan menjalin hubungan yang akrab. Dia mendengarkan ungkapan pujian saya. Dia juga sungguh-sungguh meminta dia membantu saya tetap suci di hadapannya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah kekuatan yang saya dapatkan karena merenungkan harapan di masa depan nanti. Itu dari saya. Oke, mengatas. Selanjutnya boleh diceritakan pengalaman imannya. Selanjutnya saya, pengalaman iman saya yaitu waktu saya jatuh ya. Awalnya saya pergi ke gereja dan jatuh ya. Rasanya itu kayak ngeri banget gitu ya. Soalnya saya waktu itu mau pergi ke gereja, udah diingetin gitu, biar hati-hati. Terus gara-gara mungkin gerimis gitu ya, licin, jatuh dan hampir tertabrak mobil gitu. Udah tertabrak sih tapi nggak parah-parah banget. Dan rasanya itu waktu itu bersyukur banget sih masih bisa dikasih kesempatan hidup gitu. Itu orang dari luar gitu. Kayak dibayain juga. Terus waktu itu juga saya kan di sini ya, di tempat bapak tua saya. Terus saya dimarah-marahin lah gitu. Soalnya saya nggak bisa kerja, kuliah juga jadi susah gitu ya. Gerak susah, dimarahin mulu jadinya. Tapi yang saya syukur sih masih bisa dikasih kesempatan buat lebih baik lagi gitu, biar dengerin orang tua gitu ya. Itu doang sih. Udah. Oke, selanjutnya boleh Jose diceritakan pengalaman imannya. Dalam pengalaman iman saya itu, dalam kehidupan sehari-hari saya menyadari bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap proses di hidup saya, baik dalam senang maupun saat mengalami kesulitan. Ketika saya merasa lelah, takut gagal, dan hampir menyerah karena banyaknya tugas serta masalah yang saya hadapi, saya percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan jalan untuk saya lewati. Udah sih gitu aja. Oke. Demikian pengalaman iman yang telah kami sampaikan. Melalui berbagai pengalaman yang kami bagikan, kami belajar bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam setiap situasi kehidupan, baik dalam kebingungan, kesulitan, maupun tantangan yang kita hadapi. Pengalaman-pengalaman tersebut mengajarkan kita untuk terus percaya, berserah, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya melalui sharing pengalaman iman ini, kita semua dapat semakin dikuatkan untuk tetap berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian
dan teman-teman semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.